Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi berjumpa dengan saya Evangelis Andreas Tanamas, Gembala Persekutuan Doa Victory Shekinah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini tiba-tiba saya digerakkan Tuhan untuk mengupas bagaimana keadaan sekarang ini, sehingga saya melihat kenyataan yang ada, bahkan himbauan-himbauan yang ada, termasuk Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, di mana dia menyarankan untuk siap-siap masuk menghadapi new normalisasi, yaitu new era normalisasi yang sekarang ini berkaitan dengan adanya COVID-19. Apa yang harus kita lakukan? Maka tiba-tiba hari ini Tuhan gerakkan saya untuk menyimak bagaimana kejadian ini berkaitan apa yang maksud Tuhan dalam pesan-pesannya hari ini. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu bahwa kita harus bisa beradaptasi seperti anjuran dari Bapak Presiden kita. Bahkan juga kita harus melakukan protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, Bapak Ibu, saya melihat secara rohaninya di sini. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus seperti orang yang tidak berpengharapan? Apakah kita sepertinya orang yang Tuhan kok sekarang biarkan adanya COVID-19 ini? Bagaimana sikap Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Saya mengajak Bapak Ibu merenungkan kejadian ini, dan kita akan apa yang harus kita lakukan, dan juga apa yang harus kita mengerti hari-hari kita ini sebagai orang percaya. Maka saya melihat ada 3 hal di sini, bahwa maksudnya COVID-19 ini ada sehingga kita harus homestay. Dan sekarang bagaimana ketika sekarang sudah dikatakan bahwa kita harus masuk dalam new normalisasi, kita beradaptasi dengan COVID-19 ini dengan cara yang sudah disarankan oleh pemerintah. Di situ saya melihat yang pertama-tama bahwa kita mengenai tentang mata. Mata kita ini seringkali suka melihat sesuatu, melihat barang-barang, melihat yang indah-indah, melihat yang enak-enak, sehingga akhirnya kita tidak tahan untuk berbelanja. Betul tidak? Bukannya tidak boleh berbelanja, boleh. Tapi di sini Tuhan ajarkan kita tentang mata. Mata ini ternyata, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang tidak tahan melihat sesuatu, ingin membeli. Padahal dia lupa. Dikatakan apa? Bahwa kondisinya dikatakan dia seperti lebih besar pasak daripada tiangnya. Ya, mungkin Bapak Ibu ngerti ya, lebih besar pasaknya daripada tiangnya. Sehingga tanpa disadari, kenapa banyak orang menderita? Kenapa? Dari mata. Maka itu kita diajarkan hari-hari ini. Mata kita gunakanlah yang sesuatu yang baik. Dan di situ dikatakan dari mata turun ke hati. Betul nggak? Maka itu tidak heran akhirnya kredit macet, kartu kredit macet, ya,
bahkan juga dikatakan akhirnya banyak hutang sini sana. Dan yang paling tidak enak, debt collector mulai berdatangan. Betul nggak? Kenapa? Mata kita ini seringkali kita tidak melatihnya. Kita mengumbarkan mata ini sehingga hasrat hati kita terpincut dalam hal itu, jadi kepingin. Ada lagi yang begini, Bapak Ibu. Mata memandang dengan cara bagaimana? Melihat sesuatu, lirikan matamu. Nah, akhirnya tergoda. Bahkan ya bukannya artinya kita ini sok suci atau apa. Dan saya juga seorang yang biasa juga dikatakan hamba Tuhan. Masakah tidak boleh melihat wanita cantik? Tapi satu hal, firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Artinya apa? Sudah mengandung dosa. Apalagi melakukan. Baru memandang saja dan menginginkan, itu sudah dosa. Maka itu kita belajar hari-hari ini adanya COVID. Tuhan mengingatkan, matamu bukan untuk melihat sesuatu yang membuat jatuh dalam dosa, tetapi coba ya kita melihat nih keadaan sekarang ini, bahwa sekarang ini kan seringkali boleh dikatakan sekarang kita banyak homestay. Nah, kita lihat tuh, mata kita memandang kepada istri yang tadinya cebetat-cebetut, sekarang aku melihat istriku semakin cantik nih. Nah, perbaikilah hubungan dengan suami atau dengan istri, apalagi juga dengan anak-anak. Seringkali kita suka terganggu, kita marah-marah kepada anak-anak. Kita selalu berkata keras pada anak. Ingat baik-baik, inilah waktunya kita rekonsiliasi. Kita memulihkan hubungan kita dengan keluarga. Amin. Maka itu mata kita melihat, istriku semakin cantik nih. Suamiku semakin ganteng nih. Anak-anakku, aduh manis-manis semuanya ya. Dan juga kepada mertua. Yang tadinya, waduh kalau lihat mertua rasanya kurang enak. Tapi sekarang, mertua kita hampiri. Kita bilang, aduh saya beruntung punya mertua seperti ini. Nah, kita perbaiki hidup kita ini pada saat masa-masa COVID-19 ini ada. Saya percaya ada maksud Tuhan supaya kita ada pemulihan di tengah-tengah keluarga. Amin. Luar biasa. Jadi mata kita lakukanlah mata yang untuk yang baik. Amin. Dan bukan semata-mata untuk melihat sesuatu yang wah, tapi coba dong kita tunduk sedikit ke bawah. Lihat tuh, banyak tuh orang-orang yang mengalami kesulitan, kesukaran, bahkan makan pun susah. Ya, banyak kita lihat di luar sana. Nah, saya himbau, marilah kita mata memandang ya dengan yang baik. Ketika kita memandang orang-orang yang susah, ya inilah waktunya kita harus menabung untuk di surga. Ya, bukan sok suci nih, tapi ini kita menabung untuk di surga, bukan menabung di dunia. Ketika orang memperhatikan orang yang lemah, sama juga kita memiutangin Tuhan. Nah, Bapak Ibu,
Mau tahu ayatnya? Ya. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan dan yang akan membalas perbuatannya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita memperhatikan, ya, terus kita menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, luar biasa. Sama juga memiutangin Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tidak mau berhutang. Dan kalau Tuhan balas, itu berlipat-lipat kali ganda, Bapak Ibu. Gak rugi. Ya, saya sarankan, nih waktunya kita harus berbagi pada saat kondisi-kondisi yang tidak enak ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu yang pertama tentang mata, ya. Sekarang tentang hati. Nah, berapa banyak hati manusia saat ini? Ya, kita lihat di mana-mana di sosmed menebarkan hoax, kebencian, ya, dan keresahan, bahkan macam-macam yang tidak baik. Maka itu saya lihat adanya hati kebencian, adanya hati yang dendam, adanya hati yang iri hati, ada yang hatinya juga sirik, dengki, bahkan juga ada yang hatinya tamak. Maka tidak heran orang-orang demikian akan jatuh berbagai-bagai pencobaan. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan saya, sebarkan perkataan ini supaya orang-orang yang mengalami, yang tanpa disadari masih ada kebencian di hatinya, ada iri, ada sirik, ya, ada yang tamak. Mari kita waktunya berubah. Dan saat kita ada COVID-19 ini tidak bisa kemana-mana kan? Nah, maka itu ayo kita perbaiki hati kita. Kenapa? Ketika kita perbaikin hati kita, kita akan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada hati yang gembira. Kenapa? Karena kita tidak lagi membenci kepada orang, tidak lagi kita iri, kita tidak lagi tamak, kita tidak sirik. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, itu membuat seperti yang saya dengar dari dokter, para medis, bahwa orang yang hatinya gembira, orang hati yang tidak ada dendam, itu menimbulkan beta endorfin yang luar biasa, sehingga imun tubuh kita semakin kuat. Dan ketika imun tubuh kita semakin kuat, disitulah timbul yang namanya antibodi. Nah, Bapak Ibu, COVID seandainya kita terpapar, tapi kita bisa menyelamatkan diri kita dengan apa? Luar biasa. Tuhan sudah siapkan obatnya, adalah antibodi kita sendiri. Dengan syarat, sejauh mana hatimu sekarang ini? Apakah ada dendam, benci? Itu semua akan menghancurkan imun tubuh kita. Maka itu hari ini kita diingatkan dengan COVID-19 ini boleh ada, kita harus merubah hati kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ternyata ketika kita itu mengalami sesuatu yang tidak enak, seringkali kan kita rasanya perasaan kita ikut. Nah, disitulah imun kita akan mengecil, ya, kekuatan imun kita. Maka itu, ya, saya ingatkan, ada firman Tuhan begini, Bapak Ibu, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ini firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Dan
maksudnya firman Tuhan ini adalah ketika kita mempunyai hati yang damai sejahtera, harus punya kasih. Kalau ada kasih dalam diri kita, mana mungkin kita akan benci, mana mungkin kita akan dendam, mana mungkin kita iri hati, mana mungkin kita sirik, dan mana mungkin kita tamak dan juga hati yang jahat. Ya, Bapak Ibu, kalau kasih Kristus ada di dalam diri kita, maka percaya deh, kita tidak akan membenci kepada orang lain. Ya, maka itu di dalam orang itu akan terjadi sesuatu perubahan. Tidak heran kalau dikatakan bahwa dia akan menjadi sukacita, dia mengalami damai sejahtera. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Bahkan dikatakan apa? Dijauhkan dari berbagai-bagai pencobaan. Karena Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jadi ketika kita menjaga hati kita dengan kewaspadaan, itu terpancar kehidupan. Lain halnya kalau kita benci. Ya, berbagai pencobaan akan datang, bahkan bisa juga menimbulkan kebinasaan. Kalau kita sempat bertobat Bapak Ibu, ya. Karena kalau kita benci, dendam terus, ujung-ujungnya apa? Kita pun banyak sakit penyakit. Bahkan kita pun istilahnya ketika kita tidak ada lagi waktu untuk bertobat, tahu-taunya kita menghembuskan nafas, di mana kita pada saat mendusin, pada saat kematian kita itu. Nah, jangan sampai menyesal. Oh, kok aku di sini? Padahal aku juga percaya Tuhan. Oh, orang-orang yang melakukan perintah firman Tuhan, itulah yang Tuhan berkata, welcome. Nah, Bapak Ibu, mari di saat-saat kita banyak homestay, yuk kita perbaiki hubungan kita dengan istri juga dengan suami, anak-anak dengan orang tua, dan juga kita dengan mertua, dengan orang tua. Ya, jangan sampai kita memberikan mereka sakit hati. Tapi mari kita ubah. Yang sakit hati kita langsung balut dengan kasih Kristus untuk timbul kasih yang mula-mula. Sehingga kita akan mengalami luar biasa Bapak Ibu. Hidup kita akan bahagia. Kenapa? Ada kerukunan di situ. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan lagi, orang yang hidup rukun dan damai, kesanalah Tuhan perintahkan. Nah, Bapak Ibu, hebat bukan? Karena kita hidup rukun dan damai, kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat tercurah. Nah, ayo Bapak Ibu, kita ubah hati kita sekarang ini. Ya, jangan kita umbar untuk keinginan dunia. Tapi mari kita berikan hati kita kepada Tuhan, supaya disitulah terpancar kehidupan. Amin. Haleluya. Terus yang ketiga tentang hawa nafsu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekarang ini kan kita sering banyak homestay. Nah, ini suatu keberuntungan juga Bapak Ibu. Kenapa? Kita sedang diajarkan kejadian ini, bahwa new normalisasi ini akan terjadi dalam hidup kita. Artinya kita harus mempunyai langkah yang baru, ya, bahwa kita itu harus menahan hawa nafsu, ya. Kita diajarkan untuk menguasai diri, untuk tidak terbawa oleh nafsu, apalagi nafsu-nafsu yang tidak baik. Nah, contohnya, ya, ada firman Tuhan lagi nih berkata, 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Firman Tuhan
berkata demikian. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging atau keinginan hawa nafsu dan keinginan mata serta keinginan hidup, serta keangkuhan hidup. Nah, Bapak Ibu, itu bukan berasal dari Tuhan, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, kalau dari dunia itu akan membawa kita kebinasaan, Bapak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu, ya, dikatakan begini, ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa tetap hidup selama-lamanya. Ayat 17-nya itu. Jadi saya mau tanya Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu mau ingin hidup kekal selama-lamanya, ya, bersama-sama dengan Tuhan, atau hidup nanti yang kedua itu kekal selama-lamanya dengan penderitaan di neraka? Inilah waktunya kita harus menahan hawa nafsu kita. Kita belajar penguasaan diri. Inilah saatnya. Pada waktu kita homestay, kita bisa menahan. Dan luar biasa ketika kita menahan keinginan kita yang tidak baik, itu kita dipagarin dengan kekudusan. Ya, Bapak Ibu, supaya apa? Supaya kita itu jangan sampai binasa. Maka itu ada bagusnya saya lihat COVID-19 ini, supaya menyadarkan umat-umat Tuhan di seluruh muka bumi ini. Sejauh mana engkau hidupmu hari-hari ini yang katanya percaya kepadaku, tapi melakukan yang tidak baik, menyakitkan hatiku, Tuhan katakan. Hanya di mulut saja engkau berkata percaya padaku, tapi kenyataannya hidupmu melakukan yang jahat. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari pada saat menghadapi COVID-19 ini, ayo kita berubah. Mata kita berubah, hati kita rubah, dan hawa nafsu kita pun kita ubah untuk sesuatu yang baik. Kita bisa menekan sesuatu yang tidak baik. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, saya mau tanya, sebenarnya Bapak Ibu percaya nggak bahwa kita dari Tuhan, dari Allah Bapa? Orang yang berasal dari Allah Bapa, dia bisa melakukannya. Tetapi bagi orang yang bukan berasal dari Allah Bapa, karena benih bibit jahat ditanam, dia bertumbuh dan dia berakar, bahkan berbuah kejahatan. Ingat, Tuhan tidak mengakuinya. Tapi orang yang hidup, ya, saat itu benih yang ditanamnya itu bertumbuh, bahkan berakar dengan kuat dan berbuah dengan lebat, buah-buah kebenaran. Itulah yang diakui Tuhan. Engkau adalah anak-anakku. Nah, disitulah maka dikatakan orang itu akan hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang terakhir ada ayat yang luar biasa begini. Yohanes pasal 13 ayat 34. Dikatakan apa? Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Maka itu di dalam menghadapi COVID-19, dalam new normalisasi ini, ayo kita ubah hidup kita. Harus saling mengasihi, saling menyayangi, saling peduli, dan saling menolong satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang telah mendengar apa yang saya khotbahkan ini. Biarlah menjadi berkat buat kita semua.
Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.